Yohanes 6 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Yesus adalah sumber kehidupan. Ketika kita datang kepadanya, Dia akan memberi kelegaan. Kerinduan akan Tuhan itu ada dalam diri setiap orang. Yang namanya manusia memiliki roh, dan roh ini berasal dari Allah. Roh ini dikaruniakan kepada manusia yang dibentuk dari tanah liat. Dan roh ini memiliki karakter, memiliki sifat. Ini merindukan pencipta, merindukan penciptanya, memiliki sifat menyembah. Ya, roh manusia itu merindukan penciptanya, merindukan Bapanya. Sehingga manusia itu dia mencari sesuatu untuk disembah, mencari sesuatu untuk dimuliakan, mencari pemimpinnya. Makanya kalau orang-orang zaman dulu itu, orang-orang tak mengenal Tuhan, dia mencari apa yang bisa disembah. Batu, pohon besar, hal-hal megah, hal-hal besar. Karena roh tadi, roh manusia tadi. Jadi ketika roh manusia itu mencari penciptanya, mencari pemimpinnya, mencari Allahnya, merindukan Allahnya. Dan ketika mereka menemukan Yesus, mereka menemukan kelegaan, karena Yesus adalah sang pencipta itu. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 yang mengatakan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini bicara tentang Yesus. Tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa Dia. Jadi ketika orang menerima Yesus, itu tepat. Memang Yesus adalah Allah. Jiwa manusia itu ketika dia menerima, ketika dia berhasil menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dia akan menerima kelegaan. Dibebaskan dari beban dosa, dari belenggu-belenggu setan,
dari beban hidup. Sebab Yesus memiliki kuasa ajaib yang membebaskan. Yesus itu adalah kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kebenaran itu akan membebaskanmu. Ketika kita datang kepada Yesus, rasa lapar akan Allah, kerinduan akan Allah, kerinduan akan Sang Pencipta, pemilik hidup kita, pemilik roh ini, akan dipuaskan ketika kita menerima Yesus. Sebab Dia Allah yang benar. Tetapi selain Yesus, ada kelaparan, kehausan yang tak terpuaskan. Karena tidak menemukan apa yang benar itu, apa yang dirindukan oleh jiwa tadi. Sehingga dalam hatinya tidak ada damai, tidak ada kelegaan, masih amarah, masih kemurkaan, kebencian, gak ada damai. Yesus mengatakan, aku memberikan damai sejahtera kepadamu, sukacita dari sorga, sukacita dari Tuhan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Itu damai sejahtera dari Yesus itu. Masalah persoalan, namanya manusia sudah jatuh dalam dosa dan tinggal dalam dunia yang sudah rusak ini, dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Kita kan mengalami kesulitan, kesusahan, pencobaan. Tetapi ketika kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, Sang Mesias, anak Allah yang hidup, maka kita mengalami kelegaan, mengalami kepuasan. Kita akan ditolong, dibebaskan. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang menghibur aku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bicara tentang persoalan permasalahan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan izinkan persoalan permasalahan supaya kita lari kepada Dia, mencari Dia, berseru kepadanya, supaya kita semakin mengenal Dia. Sebab dalam kelaparanlah maka kita bisa dipuaskan, dalam hauslah maka kita akan bisa dilegakan dari dahaga kita. Karena adanya kesulitan, maka kita merasakan pertolongan. Jadi itu semua diizinkan Tuhan supaya kita mengerti pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kita semakin mengenalnya, semakin mengasihinya, dan iman kita bertumbuh di dalam Dia. Yesus kita dahsyat, luar biasa, penuh mujizat. Bacaan kita ini dalam Yohanes 6 ini. Yohanes 6 ini penuh mujizat, di mana Dia menyeberang ke Kapernaum, berjalan di atas air. Ketika murid-murid mau mengangkat ke dalam perahu, seketika perahu telah tiba di seberang. Sebelumnya Yesus telah menyembuhkan orang sakit yang sudah 38 tahun, ada di tepi kolam Bethesda. Tetapi Yesus cukup mengatakan, bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, sembuh seketika. Dia telah memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jika dihitung semuanya itu bisa 10.000, 11.000. Karena apa? Pasti ada perempuan, pasti ada anak-anak. Yesus sumber mujizat. Maka Dia katakan, ketika kamu percaya kepadaku, maka kamu akan menerima kelegaan, kamu akan dipuaskan. Dan Yesus mengatakan, aku akan membangkitkan Dia pada akhir zaman. Luar biasa. Karena Yesuslah sang kehidupan itu. Dialah kehidupan itu. Akulah roti hidup. Makanan yang sebenarnya itu adalah Yesus. Artinya ketika kita terima Dia, maka firman itu akan masuk dalam diri kita, menguasai kita, memberi kehidupan, menuntun, membenarkan, menguduskan, menyucikan hidup kita. Dan ketika pada akhir zaman, maka Yesus Sang Mesias, anak Allah yang hidup, firman Allah yang hidup, akan memberi kehidupan kepada kita, membangkitkan kita pada akhir zaman, dan menyediakan sorga yang mulia bagi kita, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.